Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Ismi Amanda dari kelas G Bahasa Arab Putri akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qawlihi, dan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasa, manusia paling berat adzaban siksanya yaumul kiamati, di hari kiamat, alimun, itu orang alim, lam yanfa'hu, yang tidak memanfaatkan pada alim, Allah sa'allah bi'ilmihi, kepada ilmu, wakana, dan ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berbicara, Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, ini sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung, bika, kepada engkau, min ilmin, dari ilmu, la yanfa, yang tidak memanfaat wakotri, dan li'ayaksya, yang tidak khusyuk, wa amalin, dan amal, la yarfa, tidak tema, wa doa, dan doa, la yusma, yang tidak dengar. Selanjutnya, malam an-nan nasa, ketahuilah sungguhnya manusia, fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, ala thalathati ahwalin, itu ada 3 tingkah. Rajulin, satu manusia, thalabal ilmi, yang mencari siapa rajul, yatakhidu, ilmu karena supaya berjalan pada ilmu, zadahu, bekal pada ilmu, ilal ma'id, di akhirat, walam yaksud, dan tidak ada bermaksud, bihi, kepada ilmu, illa wajhallahi, kecuali karena Allah, walidaro, dan tempat al-akhirat, di akhirat, fahada, maka orang ini minal faizin, dari golongan orang yang bahagia. Warajulin, yang kedua, dan yang kedua, sisi orang, tolabum, mencari kepada ilmu, yasta'inu, supaya menolong, bihi, sebagian ilmu, ala hayati, kepada kehidupan, al-ajilati, yang buru-buru, wayanalu, dan supaya mendapatkan, bihi, sebab ilmu, al-izza, kepada kemuliaan, wajah, dan pangkat, wal mala, dan harta, dan wahwa, manusia ini, alimun, adalah orang alim, bidzalika, karena sebab itu, mustasyiruna, mempunyai perasaan, fi qalbi, di dalam hatinya, roka kihu, kepada lemah pikiran, hali, dalam tingkah, wakisata, dan hina maksud rihalat, fahada, maka orang ini, minal makhwatin, termasuk golongan orang-orang yang bernyari, fa'in ajaliyati, jika memur, rojul, ajaluhu, ajalnya si rojul, qabla, sebelum, atau taubat, khifan, dikhawatirkan, alaihi, kepada rojul, min sulin, termasuk orang yang suul, al-khotimah, itu khotimah, wabakia, dan susah, umruhu, urusan rojul, fi khotori, di dalam kekuasaan, al-masyiati, Allah. Baik, di sini selanjutnya yaitu pasal tentang selanjutnya menjelaskan al-qasmu awal fit ta'ah. Jadi ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta pokok. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara,
tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, dari pagi hingga sore. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu. Saat bergaul dan menyendiri, engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam dan tak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran surat Al-Ghafir ayat 19, bahwa Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati. Dan Quran surat Thaha ayat 7, Dia Maha mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah engkau beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepadamu sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaringan. Selanjutnya yaitu bab fasun fi adabul istayqadha minan naum. Itu terjemahannya. Jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dalam menghadap kiblat, lalu tidurlah di atas sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci dan usahakan agar wasiatmu dalam tertulis di bawah kepalamu. Engkau tidur saya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan itu. Jangan sampai engkau menghadapi tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk, karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu, sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Ketahuilah bahwa malam dan siang sebenarnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya atau sepertiga dari umur itu ketika tidur. Ucapkanlah bismika Rabbi wadatu jambi wa bismika arrafa'u faghfirli dambi. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli di syarri wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhi binashiyatiha inni rabbi ala sirat mustaqim. Allahumma anta wali falaisa qablaka syari'in wa antal akhiru falaisa ba'da qathi'in wa anta zihiru falaisa fawqaka syari'in wa antal batinu falaisa dunaka syari'in idqi anid dunya wa aghnini minal faqri. Allahumma antal khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amataha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirat. Allahumma iqitni fi ahabisa arti ilaika wasta'malni bi ahabbil amal alaika hatta tuqarribani ilaika zulfa wa idaian sakotika ba'da an as'ala alaka fatutini wa astaghfiraka fataghfiruli wa a'udzuka fatastajibuli. Yang artinya, dengan namamu wahai Tuhanku, ku letakkan punggungku dan dengan namamu pula kuatkan serta ampunlah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu pada hari para hambamu dibangkitkan. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati, aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan serta dari kejahatan setiap yang melata.
Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama yang tidak didahului oleh sesuatu, dan Engkau pula yang maha terakhir yang tak ada sesuatu sudahmu. Engkau maha tersembunyi, tak ada sesuatu di bawahmu. Bayarkanlah hutangku dan angkatlah aku kemiskinan. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaanmu. Jika Engkau matikan diriku ini, maka ampunlah dia, dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga para hambamu yang saleh. Ya Allah, aku meminta padamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangunkan aku dalam waktu terbaik menurutmu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling kau senangi, sehingga itu akan mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murkamu. Setelah aku meminta padamu, maka engkau memberikannya. Aku meminta ampunan padamu, maka kau terima. Dan aku berdoa padamu, maka kau kabulkan untukku. Kemudian, bacalah ayat kursi dan ama ar-rasalu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai akhir surat. Lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas serta Al-Mulk. Usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan suci. Karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik beserta rohnya ke arasy dan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai bangun kembali. Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. Hendaklah engkau bisa teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa melakukannya secara konsisten, sabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di negeri akhirat, karena ia merupakan negeri keabadian. Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban penderitaan dan kehinaan dalam mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun, karena berharap bisa beristirahat sesudahnya selama 20 tahun misalnya, lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan berpanjang angan-anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu, lalu katakan pada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini, barangkali aku mati dalam nanti, dan aku akan bersabar pada malamnya, karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, ia pasti datang dan harus siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa dari hidupmu barangkali hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari. Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama 50, maka engkau akan sulit untuk bisa bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal, engkau akan mendapati kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Sementara, jika engkau menunda-nunda dan meremehkan, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga, sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ketika pagi, sekelompok makhluk mulia bertahmid, dan ketika mati, datang berita yang benar itu kepadamu. Setelah beberapa waktu, engkau akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran tersebut. Quran Surat Shad ayat 88. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.